kekhawatiran apa yang dirasakan paling besar dari para pejabat publik dengan kondisi hari ini? 2029 itu lebih brutal. Kan kita harus memikirkan nih gimana ngadepinnya gitu. Copet itu kan gak bener ya? Gak adil kan? Rampok, begal, gak adil kan? Koruptor, gak adil kan? Nah, tanya dia, mau gak dia diperlakukan dengan tidak adil? Ya, sementara ini yang baru kita tahu, tadilah kamu jangan bosan jadi orang baik. Menit ya, beberapa jam yang lalu. Angka itu lahir dari ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita nggak pindah ke tangan ya cuma dapat 30. Kalau sekarang kayak kalau ke Jogja. Jadi tinggal pilih. Orangnya makin tertutup, makin mudah. Bersujudlah di kaki ibumu. Itu kira-kira 2029 masih sama nih arahnya? Ya banyak pakar ngomong bakal lebih brutal. Nggak PKS Dari 2024. Maksud Ini saya, kan yang dari awal kan judulnya PKS kok kenapa jadi agak beda gitu kan? Jadi lebih diam gitu dia kan? diem gitu. Makanya saya bilang nih 2029 bakal terus bersama Pak Prabowo atau mendorong calon lain. Buat saya nggak mau lah jadi jubirnya kan ada nanti tugasnya. Iya. Saya aja. Buat saya koalisi itu kayak orang nikah. Oh, oke. Gak ada tuh suami yang mendoakan istrinya celaka atau mati, nggak ada. Gitu. Gak ada juga suami yang pengen istrinya celaka atau mati, nggak ada. Oh, ini bagus. Mesti dapat tambahan kursi menteri nih Pak Prabowo. Iya, jadi harus menurut saya koalisi itu harus lahir batin dunia akhirat tuh. Oh. Jangan mentang-mentang begini maka begitu gitu ya. Jangan. Kecuali memang penipu dari awal. Ada yang ngomong lagi, tidak ada DNA pengkhianat di PKS. Tidak ada DNA pengkhianat di PKS. Nggak ada. Biologi lagi tuh. Biologi, makanya saya senang. Iya. Karena sekarang kan suka ada DNA, ada ekosistem ya kan. Oh itu pelajaran saya dulu waktu kuliah gitu. Jadi tadi ya janganlah jadi orang baik, janganlah jadi orang jujur. Jangan kebawa jadi bajingan juga, jadi bandit juga, jangan. Kalau mau kaya kamu jangan jadi pejabat publik sih bilang. Kamu pengusaha yang benar. Kalau di PKS boleh kaya nggak? Boleh dong, banyak. Oh iya. Kader PKS di orang kaya banyak. Oh gitu? Oh iya dong. Oh. Situ jangan ngira kita miskin semua, awas ya. Enggak, saya kira kan mau PKS nih. Oh lillahi ta'ala aja. Oh iya betul, tapi lillahi ta'ala boleh kaya kan? Iya, rezeki diatur sama Allah udah gitu Benar, dia punya perusahaan omset 100 miliar per tahun, ada dong kader. Jadi nggak kalah sama Golkar. Iya, Golkar lebih Gerindra, senior lah, kita hormat sama Golkar lah. Iya. Tapi kader PKS ada yang jadi pengusaha, orang kaya. Oke. Wah, Alhamdulillah. Kang, ini saya mau geser dikit ke undang-undang pemilu ya. Threshold itu buat parlemen, threshold di DPR lah. Udah diomongin belum di PKS? Ya kalau sepil-sepil sudah, tapi putusannya bagaimana belum. Saya kan angkanya boleh nggak di-spill? ya yang jelas kita juga kan posisinya juga bukan partai papan atas. Kita setuju ada parliamentary threshold. Kalau mau dinaikkan boleh, tapi jangan banyak-banyak naiknya gitu. Dari 4 kemana kira-kira? Ya 4 ke 4,5 ke 5, pelan-pelan lah. Gitu ya. Ya survei kita juga kan terakhir segituan lah. Iya. Ya kan? Jadi jangan sampai ke 7 gitu. Ya kalau 7 mah kan maunya ruling party atuh. Iya. Ya kan? Target beliau mungkin berapa? 50% ya kan? Tapi kalau kita kan janganlah ikut-ikut kayak lu berapa aja lu survei sekarang kan gitu. Iya. Jadi kita setuju ada penyederhanaan partai. Setuju ada kenaikan, tapi ya jangan tinggi-tinggi lah. Gitu ya. Nah ini, gue tuh gini ya namanya sama temen ya. Jadi gue juga jaga-jaga teman gue ini jangan sampai keceplosan. Belum diapa-apain di PKS udah diomongin sama dia nih. Ntar dia repot. Ya makanya saya bilang ini pribadi. Iya. Tidak mewakili. Iya. Sharing aja. Diterima ya kopinya ya. Iya. Ini dia. Nih Kang, dikit lagi ah. Saya mau penasaran. Kan asli Bandung. Warga kota Bandung. Banyak yang bilang sekarang tuh Bandung makin riweh gitu. Boleh gak spill dikit menurut seorang Haris Wandaru, kota Bandung tuh sekarang gimana sih? Ada yang bilang
itu pemimpinnya berdua itu saing-saingan jadi nggak bisa kompak lah, inilah itulah, spill dikit boleh. Ya saya dengar lah. Ya kan. Ya yang lahiriah aja lah. Sampah kan belum selesai. Sampah belum selesai, betul. Macet belum selesai. Belum selesai juga. Ya kan. Gitu. Kemudian juga mungkin masalah keamanan yang kemarin naik kan. Gitu. Itu membutuhkan posisi wali kota dengan wakil yang harmonis. Makanya salah satu poin penting pembinaan pejabat publik harmonisasi. Gak boleh wali kota berantem sama wakil itu. Suami istri. Iya. Kalau berantem sekali-kali boleh, habis itu damai lagi. Kalau mau Bandungnya lebih baik ya. Buat saya sekarang belum. Bandung belum seperti harapan saya sebagai warga kota Bandung. Itu kalau pejabat publik yang di Bandung, anggota DPRD, Kang Haru ngasih pesan apa ke mereka? Saya bilang kamu jangan diam-diam pengen jadi wakilnya Farhan, saya bilang. Iya. Kamu yang benar dulu kerja jadi anggota dewan. Dengan diam-diam kamu udah ikut sana, ikut sini, gak berani ngomong. Jangan, saya bilang. Kasih tahu itu wali kota, wakil wali kota, sama kalian di DPRD. Sekarang kan kita pegang pansus sampah. Ya. Lagi mau revisi. Saya bilang yang benar. Supaya wali kota, wakil wali kota dipaksa harus kerja yang benar untuk menyelesaikan masalah sampah. Jadi saya bilang bisa jadi dewan itu kamu anggap nggak penting. Sampai ada yang nanya, ngobrol, apa sih DPRD itu? Oh, pegawai kontraknya Kemendagri gitu. Saya bilang kamu nggak boleh begitu. Kalau DPRD-nya kompak tuh, misalnya 50-nya solid, ya kan? Ingin perbaikan, menginginkan sesuatu, itu wali kota nggak bisa apa-apa. Kalau dewannya nggak mau ngebahas APBD, apa yang terjadi? Pakai tuh APBD tahun lalu, makan tuh, iya kan? Tapi kalau misalnya DPRD-nya tadi yang satu pengen jadi wakil, ya nggak? Yang satu nyari proyek, yang satunya, iya kan? Nggak mau solid sesama dewan, ya nggak bisa apa-apa dewannya. Nah, ini yang kita dorong. Apalagi kalau kita punya kader jadi pimpinan dewan, pimpinan AKD, ya kita terus. Saya tuh gini, Kang, kenapa saya tanya? Ini kan Pak Wali Kota nih, Farhan ini kan satu alma mater sama saya. Ya saya tahu lah, teman situ lah. Ya, makanya saya juga hati-hati jawabannya. Oh gitu. Akrab lah saya sama dia tuh. Sama-sama IK Unpad. Cuma kemarin tuh saya naik angkot. Ada yang berseloroh gitu. Di angkot itu saya supaya nggak kelihatan bohong ya. Naik Riung Bandung Dago saya dari Patra Komala. Jadi jelas tuh kan. Oke. Bukan dialog imajiner ya. Terus sampai di perempatan kantor pos tuh yang mau ke arah Deu. Ini tuh macet aja nih, wali kotanya ngapain sih gitu. Penumpang ngomong gitu ya? Nah, penumpang ngomong gitu. Saya walaupun dia ngomong pakai bahasa Sunda kan karena saya ti Unpad oge-nya. Jadi paham lah gitu. Saya pengen jawab tuh gitu. Lagi ada rencangan Pak Wali itu untuk gitu. Saya pengen bantuin jawab gitu. Dia lagi pusing atau kemarin kan habis sakit gitu. Makanya ini saya tanya. Insya Allah Kang Farhan nonton kan. Karena keluhan-keluhan itu nggak bisa didiemin gitu. Ya, satu, indeks ekonomi repot, riweh. Terus kalau ditambah lagi masalah sampah nggak beres, macet nggak beres. Terus mungkin angkotnya juga banyak yang udah nggak oke ya bentuknya tuh. Ya lama-lama kan pada ngomel juga warga gitu, warga Bandung. Apalagi Kang dilihat dari Bandung sekarang di mata pejabat publik yang Akang bina itulah. Ya, pertama salam untuk Kang Farhan ya. Ya. Itu kan teman dekat ya. Ya dekat Kang. Dan sehat. Amin. Ya kan? Tapi saya nggak minta proyek nggak? Iya. Karena dia lagi ribet. Oke, mantap lah. Oke. Jadi kata saya ya, kalau boleh saran, Kang Farhan jangan nyelesain dulu macet. Fokus aja dulu ke sampah. Terus sampahnya nggak bisa diberesin sama wali kota, sama wakil aja. Plus Hansip temannya dia itu. Waktu itu pakai Hansip tuh dia. Kampanye. Kasih tahu tuh. Iya. Nggak bisa diselesaikan oleh Farhan, oleh Erwin dan Hansip. Bisa. Harus semua. Warga Bandung ikut serta. Kan ada 5 tuh aspek penting. Pertama regulasi.
kedua institusi, ketiga anggaran, keempatnya teknologi, yang kelima partisipasi masyarakat. Kalau 5 hal ini dikerjain tuh sama Pak Wali, Pak Wakil, tong parasea, itu 2 wali kota jeung wakil, sing akurnya, fokus ke sampah. Supaya masyarakat merasakan, oh ternyata ku Pak Farhan, ku Pak Erwin teh sampahnya berkurang. Sampah harus dikelola dari rumah oleh komunitas di RT, RW. Jangan dikumpulin dibawa di kota, bawa piceun ka. Jadi waktu pansus sampah yang dipimpin PKS itu ngomong ke wali kota, apa yang diomongin? Sekarang lagi belum selesai pansusnya. Oke. Saya lihat materi itu ada. Saya akan minta tolong apa rencananya kayak apa yang mau direvisi. Jadi ekonomi sirkular sudah masuk, pengelolaan berbasis komunitas sudah masuk, udah benar. Oke. Tinggal nanti gimana itu dikawal sama DPRD. Itu dulu. Nah sekarang ngomong macet, saya bukan ahli sipil, bukan ahli transportasi. Saya pernah diskusi sama dosen sipil ITB, Pak Sony. Saya tanya, kumaha Kang? Ya nggak bisa tuh Cina Bandung, kumaha rek lancar, nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin. Penduduknya 2,4 juta malam hari. Siang 3,4 juta, lebih sejuta. Jalannya sempit, nggak bisa nambah. Orangnya banyak. Pasti macet. Terus kumaha tuh saya siapkan alternatif. Bade sesapedahan mangga. Oke. Bade jalan kaki mangga. Gitu. Ya. Pakai angkutan umumnya yang baik. Dorong transportasi publik. Terus kumaha lamun hayang juga batur gitu. Bisa cenah. Tapi siapkannya 700 triliun. Oh. Artinya apa? 100 tahun kan apa bedanya 7 triliun. Tong ngerjakeun lain-lain butuh waktu 100 tahun. Artinya kalau Pak Farhan pusing dengan transportasi berarti kurang ngopi. Oh iya. Ngopi atulah. Tong kena wali kota, ngopi teh sama kedai kopi we ka dia tuh ngobrol gitu. Jangan dipikirin sendiri jadi we sakit. Iya, kemarin sakit apa sih tuh? Enggak tahu, sampai di pingsan gitu. Iya, capek teuing meureun mikiran Bandung. Iya. Jadi macet, sampah, harus tahu juga ya zaman Pak Farhan, Pak Erwin sampai mana ya penyelesaianana. Entong sampah kira beres 2 minggu entong gitu atuh. Macet beres seberapa 3 minggu entong gitu. Ya, 2 minggu beresin sampah. Ayalah dulunya. Iya, waktu kampanye ya. Kan beres lah cenah. 100 hari ge. Tapi sekarang enggak. Berat. Jadi maksud saya selama periode ini sampai mana sampah. Ya. Sampai mana macet. Ya. Gitu kan. Sehingga ketika pertanggungjawaban teh saya sampai sini gitu. Ya harus open atuh. Ada ITB, ada Unpad, ada UPI, ada Unpas, Unisba, Unpar. Ngobrol atuh. Iya. Ya. Padahal daerah macetnya Bandung tuh dari saya kuliah ya. Itu aja sih sebetulnya. Iya. Pasir Kaliki ke atas PVJ itu ya. Kan kalau pagi Kiara Kang dari Kabupaten Bandung tuh masuk Kang. Iya. Motor, mobil. Yang tadi saya bilang 1 juta. Dari berbagai arah masuk ke Bandung. Nanti pulangnya keluar lagi. Gitu. Jadi ya memang begitu gitu Bandung mah. Tinggal tadi kata Pak Sony udah buka koridor-koridornya. Transportasi publik diperkuat. Buka investasi di Bandung. Gitu. Iya. Karena gak mungkin pakai APBD mah. Iya. Tadi butuh 100 tahun. Bicara dengan pemerintah pusat. Kalau KDM tuh gimana ke Bandung? Eta bagus, eta Cicadas beres. Itu KDM itu? KDM saya mah mohon maafnya jempol atuh saya beliau. Ya itu kan jalan provinsi memang. Iya, Cicadas itu. Cicadas betul. Iya kan? Itu kan aslinya Semerawut. Riwoh gitu. Luar biasa. Saya harus apresiasi sebagai warga Bandung nusok ngaliwat ke Cicadas. Atau nuhun Pak KDM. Situ mah kan terima kasih Pak Jokowi. Ya. Nah, saya terima kasih Pak KDM. Kan saya mau janji. Tapi jarang di Bandung ya. Pak KDM tuh di Subang ya.
tinggalnya. Ya, kan beliau mah cenah ngantorna di lapangan. Tapi gedung Pakuan udah kosong atau tidak? Duh, saya tuh belum pernah ke Pakuan menemui beliau ya. Iya, saya juga belum Suka pernah lewat sih. aja gitu. Ke Subang saya pernah tuh ke Ya. KDM. Oke juga tuh ya. Nah, satu lagi lah Kang. PR yang paling gede tuh dari pejabat publik apa setelah Kang Haru muter-muter ke daerah-daerah ketemu pejabat publik nasional. Selain korupsi yang tadi, yang katanya ada pejabat atau orang ahli hukum bilang DNA sudah dikorupsi itu. Selain itu apa? Ya, saya ingetin mereka. Kalian gak usah nunggu kasus Nepal sebelah. Jadi waktu itu Nepal tuh ada gesekan antar kelas teman-teman. Carilah di Google itu. Jangan tunggu sampai kejadian Nepal. Jangan tunggu kejadian Bulgaria. Oke. Jangan tunggu Tunisia. Jangan. Kenapa sih Rasul itu standar hidup beliau itu low? Sampai tidurnya di jerami, pelepah kurma, sampai bangun teh ada tapak di wajah beliau gitu. Saya juga dulu nggak paham kenapa kok harus segitu banget pemimpin itu. Tapak apa? Saya baru dengar. Iya kan tidur di pelepah kurma, di wajahnya teh ada guratan itu bekas tapak pelepah gitu. Oh, gitu. Saking beliau teh sederhana. Nah itu kenapa waktu itu Iya, kenapa kok kayak kenapa gitu banget? pemimpin teh harus gitu banget? Nah, ternyata ada ustadz yang menjelaskan bahwa pemimpin itu harus mengambil standar paling rendah supaya tidak menyakiti masyarakat rakyat yang ada di posisi rendah itu. Ketika pemimpin tidak mengambil standar yang rendah, dia mengambil standar yang tinggi. Ya, misalnya selfie di belakang mobil mewah. Lalu cuma ngetes kamera doang. Ya. Alhamdulillah katanya saya berhasil mengumpulkan uang sehingga HP ini kebeli, kameranya ternyata bagus gitu. Tapi di belakangnya mobil mewah kan. Jadi salah. Jadi pemimpin, jadi pejabat publik, jangan flexing. Karena itu akan menyakiti. Sampai ayatan di sosmed. Dia bilang Pancasila tapi diplesetkan sama dia jadi Pancagila. Oh bisa gitu? Iya. Pernah lihat ya? Ada perempuan. Nomor 1-nya sama 5 yang saya ingat ya. 1, keuangan yang maha kuasa. Terus nomor 5, kesejahteraan sosial, kenyamanan, kesejahteraan bagi pejabat dan wakil rakyat. Keluarga pejabat dan wakil rakyat. Keras itu. Keras, saudara. Nah, saya bilang jangan. Jangan suka foto lagi makan di mana, lagi kunker di mana, jangan. Kamu kasih apa yang branded jangan. Itu menyakiti. Itu yang saya pesankan sama teman-teman. Jangan begitu. Saya melanjutkan aja ya sebenarnya pesan dari KMS, pesan dari Presiden, gitu, PKS. Kamu jangan begitu. Itu yang saya pesankan. Karena sekarang yang ekonominya relatif aman, ya memang pejabat dan wakil rakyat. Bisnis lagi repot sekarang. Iya. Ya kan? Karyawan sebagian di PHK. Gitu. Dosen juga susah. Iya. Jadi saya nitip itu. Kita belum bisa mensejahterakan dia, tapi minimal kamu gak menyakiti. Terus indis ekonomi ya saat kita untuk ya berbagi, saling tolong. Terus ketika daya beli turun, gimana solusinya? Ya membangun ekosistem. Jadi daya beli itu bisa dipertahankan dengan ekosistem. Ekosistem itu apa? Sinergi, kolaborasi. Jadi nggak boleh pejabat publik tidak melihat realitas masyarakat. Saya bilang setelah tadi tugas kamu ngomong, saya bilang yang kedua kamu harus memastikan selama kamu jadi pejabat publik, sebelum Allah nih yang nanya nih, saya dulu aja dah. Ya. Bidang Badan Pembinaan Pejabat Publik. Apa yang sudah kamu bikin untuk kemaslahatan rakyat? Saya
Yakin insya Allah ya. Kan situ nanya Iya. 2029 mau bagaimana. Nah itu beberapa catatan pinggir dari saya ketika saya ketemu teman-teman. Jangan sampai kamu sebenarnya dia pejabat publik, kerja kamu cuma kunker. Cuma bimtek. Berangkat jam 8 pulang jam 4. Itu mah setuan saya bilang kamu. Jadi pegawai sekretariat DPRD itu. Iya. Jangan. Pastikan kamu punya konten. Perdanya kayak apa. Terus eksekutif harus seperti apa. Jadi kalau dengan rakyat kamu jangan galak-galak. Dengerin aja. Kalau udah ketemu OPD ya silahkan galak. OPD itu apa? Organisasi perangkat daerah. Oke. Menteri lah kalau di pusat. Kalau di situ kan kepala dinas. Gitu. Kepala dinas. Di PKS tuh ada anggota atau pengurus yang TNI dan Polri gak sih? Maksudnya? Ada yang dari TNI, dari Polri, terus pengurus PKS gak? Ya gak mungkin lah. Hah? Gak ada ya? Kan gak boleh. Enggak, udah mantan. Oh mantan. Mantan TNI, mantan Polri. Mantan dong. Ya mantan. Boleh. Mantan. Ada gak? Mantan banyaknya di Dewan Pakar. Oh. Yang mana, TNI atau Polri? Dua-duanya. Oh, di Dewan Pakar. Iya, dari periode lalu. Itu kalau mantan TNI dan mantan Polri jadi anggota PKS tuh gimana sih? Maksudnya kok gimana? Perilakunya gimana sih? Oh, Yang tahu ya kita ya. Yang tahu nih gimana sih? Iya. Sebetulnya gabungnya sejak pemilu lah ya, menjelang 2024. Oh dulu kan yang jenderal paling Padang ya. Nah ini kan, nih maaf ya kan. Kadang kan kita pikirnya tuh kan namanya mantan TNI, mantan Polri, jenderal-jenderal gitu. Kebayang tuh kalau nggak Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, gitulah yang top 3 itulah. Ya. Tapi kalau masuk PKS tuh ada jenderal bintang 2 ada. Gimana bintang tuh? 3 ada. Oh. Ada. Jadi itu banyak masuk ketika kita dukung Anies. Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo kan ya? Ya. 3 pasang kan? Nah banyak tuh yang masuk ke kita. Oh tapi kalau Kang Adang kan udah sebelumnya udah lama. Oke. Nah bareng tuh dukung Anies bersama PKS. Wah mereka turun lah. Semangat. Oke. Begitu koalisi, wah itu sebagian keluar. Oh. Mengundurkan diri. Gak setuju PKS koalisi. Gak banyak tapi ada. Oh punya idealis juga, maksudnya idealisme. Ya kan dong, katanya kan kita nggak mendukung Pilpres. Kok sekarang udah selesai kok gabung. Nah, beliau mengundurkan diri sebagai anggota. Tapi yang bertahan lebih banyak. Masih Dewan Pakar. Dan ya beliau kasih saran, masukan ke kita. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Begini loh ceritanya gitu. Jadi, ada bedanya gak sih Kang? Jenderal di PKS sama jenderal di partai lain? ya enggak ada lah jenderal lah. Oh gitu. Cuma jenderal ada juga Ustadz Meren gitu. Iya. Juga Kang Rifki lah kira-kira. Iya, perwakilan MUI ya, itu dia. Ya. Jenderal No, ya itu semangat, rajin ke masjid gitu. Oh gitu. Oh. Ada juga, jangan dikira nggak ada, banyak. Itu kalau ada pengurus yang pindah partai itu PKS sedih nggak? Yang mana? Yang misalnya ada pengurus, bukan pengurus. Bikin partai sendiri yang ada tuh. Simpatisan. Yang dulu. Ya. Ya nggak apa-apa tuh. Sedih nggak sih PKS kalau begitu tuh? Kayaknya udah enggak ya sekarang mah. Udah biasa aja. Be aja. Oke. Melihat Nasdem kan partai lain kan. Lihat Demokrat, lihat PAN. Nah, kita lihat Gelora juga begitu. Oh iya. Oh Gelora namanya. Yang dimaksud itu kan? Oh iya nggak tahu. Saya udah berusaha ngomong. Oh Gelora. Gak apa-apa. Iya, kapan sih PKS ulang tahun tuh? 20 April ya. Oh soalnya presiden kemarin ngomong gini di ulang tahun PKB. Kalau saya nggak salah denger ya. PKB ini saya ada. Kan komika politik ternama. Oh iya. Dia bilang begini. Ini PKB kelihatannya yang pertama mengundang presiden nih di ulang tahun. Emang waktu itu gak ngundang presiden? Ini kalau gak salah dia ngomong gitu deh. Maaf ya kalau salah. Tapi gue inget gue tuh begitu deh dia ngomong begitu. Emang waktu April gak ngundang presiden?
Kita nggak besar-besaran miladnya. Oh, ciri khas PKS. Numpeng aja di kantor partai. Oh, Waktu itu Narji masih PKS, dia MC-nya. oh dia MC-nya. Jadi nggak ngundang semua partai, enggak. Iya, saya juga nggak diundang sih. Iya, saya juga cuma nonton di YouTube. Oh gitu. Oh, jadi sederhana sekali ya. Iya kan, indeks ekonomi. Oh, Makanya terpengaruh. ada tema ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan Partai politik. apa? Ekonomi, Oh, pangan, energi, ekonomi. Di Milan itu kan lagi rame Selat Hormuz ya kan, ya. BBM segala macam Ya. gitu. Saat itu udahlah katanya kita mah numpang aja. Emang Narji pindah partai? Katanya mah udah Oh, pakai gitu? jaket lain. Oh ya? Iya. PSI. Narji masuk PSI. Apain ada? Sorry. boleh. Boleh dong. Boleh. Nggak pindah agama kok. Iya, Pindah iya, partai iya, mah iya. be aja. Oh, ya oke lah. Anggap pindah jurusan lah dari Vkom ke biologi. Biasa Oh aja. lain eta teh Kang. Eta mah kudu MPTN heula. Teu tiasa pindah. Sok pindah gitu nggak bisa tuh dah. Sekarang tapi udah tetanggaan ya pindah ke Jatinangor juga ITB. Iya ada. Nah emang biologi nggak pindah ke Jatinangor? Ada Ganesha, ada banyak sekarang itu Be. Ada Ganesha, ada Jatinangor, ada Cirebon. Oh itu kalau ITB pindah ke Jatinangor semua lama-lama Jalan Ganesha tuh kafe semua isinya Kang. Sekarang juga udah banyak kafenya. Tapi Iya. Masjid Salmannya pindah gak sih? Enggak ya? Nah, Ganesha masih, jadi ada S, ada R. Apa tuh? S Science berarti Oke. Ganesha. Oh, Kalau R Rekayasa berarti di Jatinangor. Oh gede. Science. Kayak oh, Unpad lah. Iya Gede. gede. Ha, gede. Bisa seger lah. Iya. Kalau Ganesha kan sempit ya, kecil. Jadi bisa lebih akrab lah Iya. ITB dengan Unpad. Apalagi kalau ITB-nya terus-terusin di Unpad kan, Iya. akrab lah. Tapi memang sekarang zamannya ITB ya sama Unpad lah. Dulu kan UGM Yo gantian atau gantian ya. sekarang era kita. Ya. ITB banyak sih. Kita siapa ya? Unpad tuh. Unpad siapa? Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Unpad. Menteri Koperasi Unpad. Gitu. Alhamdulillah. Banyak juga Gubernur Jakarta Unpad. Ya Itulah. mantep lah. Haru terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ini sebentar aja kita udah sejaman gitu ngobrol. Gak kerasa ya. Tapi dikit lagi boleh ya. Kekhawatiran apa yang dirasakan paling besar dari para pejabat publik dengan kondisi hari ini? Iya, tadi ya kan hipotesisnya 2021 itu lebih brutal. Ya. Money politik, penyalahgunaan wewenang, aparat, penegak hukum, oknum, Ya. oknum penyelenggara pemilu, oknum birokrat, gitu. Kan kita harus memikirkan ini gimana ngadepinnya gitu. Ya sementara ini yang baru kita tahu, tadilah kamu jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang jujur. Karena tadi saya bilang tuh, copet itu kan gak bener ya. Gak adil kan. Rampok, begal, gak adil kan. Koruptor, gak adil kan. Nah, tanya dia, mau gak dia diperlakukan dengan tidak adil? Jawabannya pasti gak mau. Nyolong ayam, hukuman mati. Pasti gak mau dong. Copet, hukuman mati, kan gak mau. Saya kan cuma gini doang, gitu kan. Artinya, saya bilang, jangankan orang baik, orang jahat aja, dia mau diperlakukan dengan adil. Artinya, orang pejabat publik yang jujur, pejabat publik yang adil itu, sebetulnya fansnya banyak. Iya. Emang bener sih itu ada yang waktu itu maling ya, mau digebukin kan. Apa hak kamu gebukin saya? Saya emang maling, tapi kamu gak berhak gebukin saya. Sampai kan ada yang meninggal kan, Iya. di Bali. Mohon. Sampai anaknya nangis. Nangis tapi terus jadi itu ya, jadi konten tuh ya. Kang, ini dikit lagi aja. Tiba-tiba Ustadz Muzamil telepon Kang Haru. Pak Haru, saya mau menghadap presiden. Saya mesti ngomong apa ya? Masukan apa dari Pak Haru tuh yang mau disampaikan ke presiden?
Indonesia ke Pak Prabowo. Kira-kira Kang Haru ngasih masukan apa ke Ustadz Muzamil, Presiden PKS tuh? Ya, memang begitu yang selalu dilakukan oleh beliau. Oh gitu. Jadi ini nggak Jadi ini bukan berandai-andai ya. Memang kejadian itu ngasih masukan apa? Ya, pertama sebenarnya sudah dituangkan itu dengan hasil rapat Majelis Syuro. Oke. Ada 4. Betul. Mendukung Pak Prabowo mengimplementasikan dengan konsekuen pasal 33 Oke. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Bahwa sebesar-besarnya bumi, air, sumber daya alam itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dia bilang jangan kagok-kagok dong. Bilang mendukung. Itu. Yang kedua, keluarkan Perpres 111. Oke. 2026. Bahwa LGBTQ adalah musuh, ancaman non-militer. Bilang dong, dukung Pak Prabowo. Oke. Semua pejabat publik PKS inisiatif dong bikin perda di daerahnya masing-masing. Gitu. Yang ketiga, ya kan kemarin kita masuk BOP kan. Oh, Board of Peace. Rame kan. Gitu. Intinya mah mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi ke Pak Prabowo, ini melaksanakan konstitusi. Harus di depan Bapak. Beliau kan terjemahnya mengirim tentara kan, perdamaian. Ya kan? Apalagi? Yang keempat, ya ini kan indeks ekonomi terus. Ya. Indeks ekonomi gitu kan? Ya. Apa gagasan PKS? Ekonomi syariah. Jangan ngutang lagi Pak, keluar. Udah aja pakai sumber daya dalam negeri. Coba terapkan sebagai alternatif ekonomi syariah itu. Optimalisasi zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu kita sedang siapkan untuk kita sampaikan ke Presiden Indonesia. Ya. Ini kalau dia mau PKS memang mesti jelas. Presiden PKS, Presiden Indonesia. Kang Haru terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ini luar biasa, banyak sekali masukannya dan ternyata PKS itu bekerja juga di dalam gitu. Walaupun suaranya sekarang lebih kalem, rupanya bersenandung langsung ke Presiden RI. Itu dia. Betul Nun? Siap. Kang Haru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.